Hai, gak lama kan nunggunya? Tadi Gadung meeting dulu, planning buat ke Hong Kong. Gimana? Gimana ya? Tadi pengennya sih secret dulu. Tapi oke deh, jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong pengen di endorse sama Gadung. Pemotretannya juga di sana loh selama kurang lebih 2 minggu. Bagaimana? Ya doain aja lah, kalau semuanya lancar. Pengennya sih sekalian jalan-jalan ke Eropa. Gadung pengen banget lihat-lihat kampus yang ada di sana. Kan sebentar lagi Gadung lulus SMA. Hah? Kuliah di Indonesia? Ya, kita lihat nanti deh. Hah? Soal yang mana? Soal gosip itu ya? Gadung sih no comment. Gak apa-apa, orang kan bebas bikin komentar. Toh, Gadung juga nyata-nyata aja kok. Apa? Oh iya dong, Gadung senang followers Gadung tiap hari nambah terus. Tapi Gadung yang terpenting lakukan apa yang Gadung suka. Main sinetron. Belum ada yang cocok, Gadung masih nyaman begini. Iya, segitu dulu ya. Terima kasih, terima kasih. Halo? Iya Mbak Lucy. Tadi manajemen Gadung sudah bicara soal kontrak. Kebetulan tadi meeting. Brandnya beda kok. Ya, di Singapura aja sekalian ya. Ya, nanti Gadung mampir. Oke tante, bye. Sampai dulu kali ya. Sebetulnya untuk apa semua kepura-puraan ini? Cuma ilusi. Aku jadi tidak bisa membedakan mana diriku yang sebenarnya dan mana diriku yang cuma ilusi. Tapi aku suka ilusi yang membuat aku bahagia. Bebas mau jadi apa saja. Punya penggemar, followers, terkenal. Semua orang mengenalku. Tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Makin lama, aku makin percaya. Meski aku tahu semua itu palsu, pura-pura. Dan lama-kelamaan, aku seperti terjebak. Ketika aku kembali ke dalam diriku yang sebenarnya, dunia yang sebenarnya, aku merasa kesepian. Tidak bisa lagi aku berbaur dengan siapapun. Dengan ayah, ibu, bahkan teman-temanku. Kepalaku isinya cuma ilusi, ilusi, dan ilusi. Pencitraan, semuanya palsu. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku. Hai Sobat Kuliner, kembali lagi bersama Tata Tata Anta di episode kuliner seputar Indonesia. Nah, kali ini kita akan buat sambal mata Bali. Setelah semua bahannya dicuci, bawang, cabai, serai, dan daun jeruk kita iris-iris sampai halus. Kemudian kita simpan di dalam mangkok. Kemudian kita tambahkan garam, gula, dan air jeruk nipis secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Dan kita panaskan minyak di dalam wajan. Lebih bagus lagi kalau pakai minyak kelapa. Nah, kita panaskan dulu ya guys. Nah, setelah minyaknya panas,
kita tuangkan ke dalam mangkok. Ini dia sambal mata Bali. Nah guys, jadi tidak semua sambal itu dibuat dengan cara diulek. Ada juga yang dibuat dengan cara diiris-iris, seperti sambal mata Bali atau sambal debu-debu Manado yang barusan kita buat. Oke guys, sampai segini dulu ya mengenal Indonesia lewat sambal. Ditunggu komen-komennya ya. Selamat mencoba, selamat makan Indonesia. Bye. Yes, edit minggu depan diposting pas weekend. Foto dulu kali ya semuanya. Oke, posting di Instastory dulu. Sambal mata Bali. Ngapain sih bikin konten sambil-sambil kayak gitu? Gak guna. Selalu saja ada yang berkomentar seperti itu. Kurasa ini komentar ke 823. Aku tidak pernah tertarik untuk menjawabnya. Malahan ada temanku yang bilang begini, kamu bikin konten kayak mama, lama-kelamaan dan kamu bau sambel. Apa sih kiranya sambel? Kalian pasti juga berpikir seperti itu, kan? Dulu aku juga berpikir seperti itu. Iya, apa sih kiranya sambal? Apalagi dibikin konten soal keren atau tidak keren. Aku suka saja melakukan apa yang aku sukai. Sepanjang itu baik untuk diriku dan tidak merugikan orang lain. Untuk apa melakukan apa yang tidak kusukai? Meski kata orang, itu tidak akan buatku terkenal. Iya, semua orang pasti ingin dikenal dan terkenal. Tapi, memangnya kenapa kalau kita tidak terkenal? Setelah mengenal berbagai macam sambal di Indonesia dan belajar membuatnya, sekarang aku jadi tahu macam-macam dan jenis sambal yang ada di Indonesia. Aneh-aneh dan rasanya juga bermacam-macam. Ada yang pedas menyengat seperti sambal dadak atau sambal cibiuk yang ada di Sunda. Kalian harus merasakan bagaimana pedasnya sambal satu ini dan juga harum dari daun kemanginya. Atau sambal yang pedas hangat seperti sambal hijau di masakan Padang. Sambal itu digiling kasar setelah direbus. Bayangkan sambal itu menimpa daun singkong rebus di atas nasi hangat. Atau paduan asam dan pedas seperti sambal debu-debu Manado. Begitu juga kalian harus merasakan sambal asam udang dari Aceh yang rasanya asam dan juga pedas. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ada banyak sekali jenis dan macam sambal di Indonesia. Masakan Sunda saja punya banyak jenis sambal. Begitu juga dengan masakan Jawa, Padang, Bali, Makassar, Manado, dan juga Aceh. Sambal-sambal itu dipadu dengan berbagai macam olahan, dengan udang, terong, ikan, kecombrang, dan juga terasi seperti di Sunda. Di Sumatera namanya sambal belacan. Dari pamanku, aku dapat info di kampungnya di Payakumbuh ada yang namanya sambal unja. Ikan yang sudah dicampur dengan cabai yang sudah digiling dimasukkan ke dalam bambu lalu diletakkan di atas bara. Ya, kayak lemang. Itu untuk konten berikutnya. Entah mengapa, memang kebanyakan orang Indonesia itu suka sekali dengan sambal. Kata papa aku, kunci rumah makan itu ada di sambalnya. Sambalnya enak, masakannya pun juga ikut enak. Dari berbagai jenis sambal yang pernah aku buat, sekarang aku
jadi lebih tahu kalau sambal itu bukan hanya sekedar sambal, tapi juga berhubungan dengan keadaan alam dan juga kebudayaan tempat mereka tinggal. Kalian tahu, karena itulah masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan mempunyai jenis sambal yang lebih banyak dan juga beragam ketimbang masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Sambal mereka pun juga lebih pedas ketimbang sambal-sambal yang berasal dari daerah pesisir. Sambal-sambal yang berasal dari daerah pesisir kebanyakan rasa pedasnya sudah berpadu dengan rasa asam dan juga manis. Sambal-sambal yang dibuatnya dengan cara diiris-iris. Orang-orang di medsos itu banyak yang aneh. Salah satu keanehannya, mereka menganggapku aneh. Orang dinilai dari berapa jumlah followersnya. Sampai-sampai ada yang menjual aku dengan jutaan followers. Sebenarnya sudah lama aku merasakan sakit hati. Bukan oleh mereka yang mengomentari konten yang aku buat, tapi oleh mereka yang malah mengomentari dandanan, pakaian, model rambut, sampai wajah dan sampai ke bentuk tubuhku. Nah gitu sekarang, kamu lebih kelihatan ganteng dan seksi. Banyak yang seperti itu. Malah ada yang lebih kurang ajar lagi. Atau sekedar basa-basi ajak berkenalan. Aku tidak merasa dipuji, tapi sebaliknya aku merasa dihina dan dilecehkan di depan semua orang. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Bisa saja aku mengabaikan komentar-komentar mereka pada konten-kontenku itu, tapi tidak dengan komentar yang satu ini. Aku tidak tahu mengapa mereka berkomentar seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Aku juga tidak tahu mengapa aku sakit hati. Ini sudah berlangsung sejak lama dan masih berlangsung hingga sekarang. Padahal aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Halo? Iya, Dung. Hah? Kamu lagi di mana? Kesepian? Kesepian kenapa kamu, Dung? Gedung, halo? Kenapa menangis? Gedung, halo? Halo? Ah! Hai, udah lama kan nunggunya? Tadi Gadung meeting dulu, planning buat ke Hong Kong. Gimana? Ya, gimana ya? Pengennya sih secret dulu, tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong pengen endorse sama Gadung. Pemotretannya juga di sana selama kurang lebih 2 minggu. Sebetulnya aku capek menjadi orang yang bukan diriku, tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku.